Prima? Tau nggak, semua udah cemas mikirin kamu. Wibis sampai pucet tuh. Dan hampir aja mau pingsan nungguin kamu, Prima. Apa Mama bilang, Bi? Gak mungkin kan Prima gak muncul di malam sepenting ini? Kamu dari mana aja, Prim? Gue Ada apa, Prim? Dua darah bermuka sama, bagai pinggan dibelah dua. Yang satunya bernama Prima, yang lainnya Donna. Prima anak alim dan lugu, rajin dan juga sederhana. Sebaliknya Donna yang lihat, selalu bikin onar. Yang satu Prima, oh yang lain Donna. Matahari dan putri malam tidak berhenti bekerja, tapi tak pernah berpapasan sepanjang zaman. Prima donna hidup terpisah menjadi insan yang berbeda, tapi nasib berkata lain, mereka tertukar. Yang satu Prima, oh yang lain Donna. Hari-hari jadi selalu berubah. Prima donna, prima donna. Geram geli dan lucu menyatu. Prima donna, prima donna. Prima donna. Prima donna. Ada apa sih, Prim? Kamu tau nggak? Kamu udah buat semua orang nunggu kamu. Dari mana aja kamu? gue habis mikir, Bi. Mikir. Iya, gue terus terang gue tuh masih meragukan semuanya. Apalagi yang harus saya lakukan supaya kamu yakin sama saya? Gue tuh bukan yang gak yakin sama lo, tapi gue yakin lo benar-benar mencintai Prima. Tapi gue bukan Prima, gue Donna. Cinta lo tuh bukan untuk gue. Tapi apa? Gue butuh waktu, Bi, untuk mikirin semuanya. Saya nggak nyangka kalau kamu bakal ngelakuin ini sama saya. Kenapa kamu tega? Gue tahu lo pasti kecewa. Bukan saya aja yang kecewa. Gimana perasaan mama dan papa? Gue bisa aja ngebohongin lo dan semua orang dengan menerima lamaran lo. Tapi gue nggak bisa bohongin perasaan gue sendiri. Gue ngerasa kalau cinta lo tuh bukan milik gue. Kamu aneh. Bi! Maafin gue ya. Tapi suatu hari nanti, lo pasti terima kasih sama gue. Aneh. Kenapa si Prima tiba-tiba minta waktu mundur lagi? Bukannya dia cinta mati sama si Wibi, Mam? Pak, bisa aja dia sekarang punya pacar baru. Punya pacar baru apa? Ya iya, Pak. Tapi ada untungnya juga untuk kita loh. Kalau dia menolak menikah sekarang ini kan berarti kita masih bisa jadi walinya dia. Kalau enggak, Kalau dia nikah, habis kita udah. ya aku curiga, Mam. Curiga apa lagi, Bapak? Kenapa sih Prima itu sekarang tingkah lakunya berubah? 360 derajat loh, Mam. Mama kan udah bilang, dia itu pasti punya pacar baru yang segala-galanya melebihi Wibi. Jago ngerayu, lebih ganteng, lebih segala-galanya. Ya udah, dia pikir lebih wah, go to hell with Wibi. Iya, kita harus deketin cowok itu, Mas. Kita harus bikin kerjasama sama dia, terus kita ajak dia join. Benar, Papa. Nggak mungkin, Mah.
Nggak mungkin ada orang lain dalam hidup Prima. Tapi apa alasannya Prima menolak lamaran kamu itu? Mama sama Papa kan jadi malu. Sudah repot-repot ngelamar, ditolak lagi. Prima nggak menolak saya. Dia cuma butuh waktu. Apa bedanya? Butuh waktu itu cuma alasan, Bi. Itu namanya penolakan secara halus. Mama betul-betul kecewa dan merasa dipermalukan malam ini. Mama juga takut kamu akan sakit hati di kemudian hari. Maksud Mama apa? Lebih baik kamu buang saja semua harapan kamu itu. Lupakan Prima. Ma, tunggu, Ma. Saya nggak bisa. Saya nggak mungkin ngelupain Prima. Selamat pagi, Mas. Pagi. Mas, ayo cepet sarapan. Tokonya Babaliong kan bukanya jam 8 pagi. Toko siapa? Mas lupa, hari ini kan Mas mulai kerja di tokonya Babaliong. Mas, Babaliong itu kan udah berbaik hati nyambut tuntutannya. Kalau nggak gitu kan, Mas sekarang masih ditahan. Ya, Mas harus ngebales kebaikannya. Saya mandi dulu ya, Mas. Abis sarapan, Mas juga mesti siap-siap. Ya. Tante ngerti sekali loh perasaan kamu. Iya. Pasti kamu lagi stres ya? Lagi stres nggak sih Prima kamu? Apapun alasan kamu, semuanya ini sangat berat buat kamu. Lagi kamu juga nolak lamarannya Wibi. Kenapa sih? Ada masalah besar ya dalam pikiran kamu? Om dan Tante pikir sebaiknya menenangkan diri kamu. Liburan untuk bisa menghilangkan stres. Oh iya, kan tiket yang dari Om untuk liburan ke Bali kan masih ada. Udah kamu pakai aja, ya kan Pak? Iya. Kamu bisa ngajak teman kamu. Temen saya. Iya. Kan Om belikan 2 tiket. Wibi udah jelas nggak bisa ikut, ya kan? Jadi kamu bisa ngajak teman kamu yang deket. Kamu ajak teman deket kamu gitu loh, yang kira-kira deket, akrab sama kamu. Soalnya kalau liburan, apalagi ke Bali kalau sendirian, pasti nggak enak, ya kan Pak? Kalau berdua, pasti menyenangkan. Kamu punya kan teman yang deket gitu, selain Wibi? Lu kalau capek silat dulu, San. Nih, Kasih, Bah. awas kalau lu berani berlagak keracunan, San. Maaf, Bah. Aku hilaf. Habis kepepet duit. Ya, tapi jangan lu ulangin lagi. Kasihan pacar lu. Pacar gue. Lu beruntung banget, San, dapat dia, San. Anaknya udah baik, cakep. Jangan lu sia-siain, San. Ntar bakal nyesal lu. Kalau Oi jadi lu, San, Oi bulu-bulu kawinin tuh cewek. Tuh cewek bakal jadi istri dan ibu yang baik, San. Kapan lagi gue bisa jalan-jalan gratis ke Bali? Kalau gue ajak Iksan, pasti Iksan juga seneng deh. Bisa nikmatin semua ini. Iksan! Mana sih tuh orang? Si tidur lagi. San! Iksan! San! Iksan!
banyak baju cewek sih? Sialan. Rupanya tuh anak udah punya cewek toh. Dugaanku ternyata benar. Prima punya cowok lain. Pasti ini rumah cowok itu. Aku harus cari tahu siapa cowok itu. Pak, numpang tanya Pak. Ada apa, Pak? Saya cuma mau nanya itu penghuni rumah situ tuh. Emang kenapa, Pak? Enggak, katanya rumah itu mau dikontrakin. Katanya mau disewain gitu. Oh, rumah itu sudah disewa Bang Iksan, Pak. Iksan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Don, Manggil saya. sorry lupa. Maksud gue Prima. Ditungguin sama Iksan tuh di depan. Mas Iksan. Ngapain Mas Iksan kemari? Bukannya hari ini dia mesti kerja di toko? Iksan kerja di toko. Iya, di tokonya Baba Liong. Ya udah deh, Gil. Saya tinggal dulu ya. Si Iksan kerja di toko Babeliong. Aneh banget. Loh, kok Mas? Jangan khawatir. Gua gak kabur dari kerjaan kok. Gue udah punya surat izin. Benar. Tanya aja Babah kalau lo gak percaya. Ya udah, saya percaya kok sama Mas. Tapi Mas kesini mau ngapain? Lo udah makan belum? Belum? Jadi ikut gue yuk. Jadi Bapak ketemu sama yang nama Iksan itu? Jangan keras-keras. Nanti kedengeran Prima, bahaya kita. Oh, maksud Mama, Papa ketemu sama cowok itu. Papa udah tahu alamatnya. Berarti semua rencana kita berjalan dengan mulus, ya? Sekarang dia lagi ngepak pakaiannya mau berangkat ke Bali. Bagus. Itu artinya kita jalankan rencana kita yang sama Pak Ramli itu. Kalau gagal, baru kita menggunakan pacar si Prima yang baru. Si Iksan. Non mau ngajak saya ke Bali? Iye, lu mau kan nemenin gue? Kapan lagi coba ke Bali? Mumpung gratis, Gi. Saya Non itu Kenapa? saya takut naik pesawat terbang Non. Zaman sekarang masih ada orang yang takut naik pesawat terbang. Ya ampun, Gogi. Lu katanya mantan tentara. Masa naik pesawat terbang aja takut? Payah lo. Saya juga jadi tentara. Di bagian dapur Non. Di bagian masak-memasak begitu Non. Jadi lu nggak mau ikut gue nih? Hah? Mau sih Non, tapi Udah lagi, gue nggak ada waktu nungguin lo. Nih tiket nih. Kalau berubah pikiran, susul gue ke bandara ya. saya antar ya Non. Nggak usah, gue naik taksi aja. Dah. Non. Tiket ke Bali. Non Prima sudah berangkat duluan. Katanya Mas Wibi kalau punya waktu disuruh menyusul ke sana. Nanti ketemuan di bandara katanya. Jangan-jangan dia meragukan cinta saya. Gara-gara saya menolak ajakan dia untuk pergi ke Bali. Buruan Mas, nanti Non Prima keburu berangkat. Non Prima pasti senang kalau Mas Wibi bisa menyusul ke sana. Mas minum teh manis juga. Iya, kenapa emang? Nggak boleh?
Alhamdulillah. Perubahan lo udah menular ke gua. Pelan-pelan gue udah mulai berubah. Gue pengen tahu apa sandiwara lo semua ini lo lakuin buat gua. Sandiwara? Maksud gua, gue pengen tahu apa perubahan lo yang jadi cewek baik-baik begini lo lakuin semua itu buat gua, supaya gua juga ikutan jadi orang baik-baik juga. Kalau emang begitu, gue mau bilang terima kasih. Karena lo sudah berkorban banyak buat gue. Dan gue cuma minta satu. Tolong hentikan sandiwara lo ini. Karena lo udah berhasil membuat gue insaf. Saya bukan Donna, Mas. Don, Saya pikir selama ini Mas udah percaya kalau saya ini bukan Donna. Tapi ternyata sampai sekarang Mas masih mengira saya Donna. Abis makan nanti, saya akan buktikan kalau saya ini bukan Donna, Mas. Pak, Papa, si Prima udah berangkat, Pak. Selama dia di Bali, kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita harus meyakinkan si pengacara Pak Ramli itu. Bagaimana cara meyakinkan dia tuh gimana caranya? Kita palsukan tanda tangan si Prima. Kita bikin seolah-olah si Prima itu memberikan aset rumah-rumah ini untuk kita kelola. Ih, Papa pinter. Sekarang Mama telepon Pak Ramli. Mama bilang dia suruh ke sini, ada penting, gitu ya. Good job. Gue nggak pernah ngimpi gue bisa naik pesawat terbang. Bisa liburan ke Bali. Kapan lagi coba? Tapi apa enaknya liburan sendirian? Gue memiliki semuanya. Tapi gue nggak memiliki siapa-siapa. Wibi bukan milik gue. Tiket ini juga bukan milik gue. Semua ini miliknya Prima. Gue tinggalin kehidupan gue, teman-teman gue, hanya untuk menikmati milik Prima. Apa semua ini bakal membuat gue bahagia? Kira-kira berapa lama lagi sih, Pak? Mungkin setengah jam lagi kali, Tuan. Macet banget nih, Tuan. Sabar ya, Prim. Kita mau kemana sih? Ke pemakaman Tanah Kusir. kuburan. Ngapain? Ya udahlah, Mas ikut aja yuk. Mobil pakai mogok segala sih. Maaf, Pak. Itu mobil nggak pernah diservis ya? Nih, sekarang pergi servis. Wibi. Woi, Taksi! Maaf, Pak. Habis itu langsung pulang ya. Baik, Pak. Ini, Pak. Wibi. ayo Prima. Woi, lo apaan sih? Udah gila. Hampir ya lo tabrak motor. Wibi. Bibi siapa? Siapa Bibi? Ayo jadi nggak? Selamat sore, Pak. Ada yang bisa dibantu? Oh, tolong cek ini, Mbak. Untuk tujuan kemana, Pak? Dan pasar. Wah, maaf. Pesawat Bapak sudah berangkat setengah jam yang lalu. Wibi adalah teman saya sejak kecil, Mas. Keluarga Wibi dulu adalah rekan usaha keluarga saya. Oh, jadi ini makam nyokap bokap lo. Sekarang Mas percaya kan sama saya? Kedua orang tua saya meninggal sejak saya masih kecil, Mas. Lalu saya dibesarkan oleh om dan tante saya.
Saya kabur karena apa? Mas janji ya, kalau saya ceritain semuanya, Mas nggak mengembalikan saya ke rumah Om dan Tante saya. Ya gue percaya sama lo. Saya kabur karena saya udah nggak tahan lagi dengan perlakuan Om dan Tante saya, Mas. Saya diperlakukan seperti anak tiri. Saya disiksa, disakiti. Bahkan saya hampir diperkosa, Mas. Dan saya dipaksa kawin dengan laki-laki yang tidak saya cintai. Jadi lo kabur karena lo takut dipaksa kawin. Lo nolak pasti lo cinta sama orang lain, ya kan? Iya. Siapa cowok yang lo cintain itu? Kenapa lo gak kabur sama dia? Kenapa lo gak minta pertolongan sama dia? Karena saya juga nggak tahu apakah Wibi juga mencintai saya apa tidak. Wibi? Jadi cowok yang tadi kita lihat itu Wibi? Alah, udahlah. Wibi tuh nggak cinta sama lo. Kalau dia cinta sama lo, dia akan cari lo terus sampai ketemu. Yuk, kita pulang. Jangan pulang dulu, Mas. Masih ada sesuatu yang harus saya buktikan supaya Mas percaya. Terserah lo aja deh. Permisi. Sepada. Sepada. Ada apa? Enggak, saya nggak mau beli barang apa-apa. Enggak. Gue bukan sales ya. Enak aja lo. Gue nyari Prima. Kamu siapa? Gue temennya. Apa benar? Prima tinggal di sini. Iya, betul. Dia lagi pergi. Prima yang ini kan? Iya. Iya. Itu keponakan saya. Kenal di mana kamu? Hei! Siapa sih, Pak? Ada cowok nyariin Prima, Mam. Jangan-jangan yang namanya Iksan tuh, Pak. Pacar barunya Prima. Bisa jadi, Mam. Apa kata Om saya, Mas? Lo rela ninggalin rumah sebagus itu dan lebih milih tinggal di rumah jelek bareng gua. Rumah bagus itu tidak menjamin kebahagiaan, Mas. Dengan bersama Mas, saya lebih bisa merasa tentram dan bahagia. Lo bener-bener nggak mau balik ke rumah lo lagi? Enggak, Mas. Saya sudah menemukan kebahagiaan saya. Saya nggak mau kembali ke masa lalu saya. Ngapain kamu pakai nyusul Prima segala? Saya harus meyakinkan Prima, Ma. Dia harus tahu kalau saya benar-benar serius. Semua yang sudah kamu lakukan selama ini sama Prima masih belum cukup membuktikan keseriusan kamu. Mama khawatir kamu nanti akan kecewa lagi. Ma, Prima memberikan satu tiket untuk saya. Tentu ia ingin menguji keseriusan saya. Saya harus menyusul Prima, Ma. Tapi gimana kalau ternyata dia cuma mau mempermainkan kamu? Kemarin malam Mama sama Papa sudah siap melamar dia. Apa itu dianggap belum cukup serius? Mama benar-benar nggak ngerti sama pikirannya Prima. Saya sayang sama Prima. Dan saya nggak mau kehilangan dia. Mama percaya sama kamu. Mama cuma bisa berdoa supaya kamu nggak kecewa dan nggak sakit hati lagi, ya? Makasih ya, Ma. Kok
kok Prima nggak bilang apa-apa sama saya? Seharusnya kan dia konsultasi dulu sama saya sebelum membuat surat pernyataan seperti ini. Dia lagi sibuk, Pak. Ya, dia bilang dia menyuruh saya untuk mengelola semua aset-aset warisannya, aset-aset perusahaannya, dan juga aset-aset sahamnya. Dan rumah juga kan, Pak? Iya, Pak Ramli. Rumah ini juga katanya. Oh, iya. Boleh saya bicara sama Prima? Prima lagi liburan ke Bali, Pak. Dia juga pesen loh. Katanya gini, sebelum dia pulang, dia mau semua urusan mengenai rumah, pokoknya semuanya deh, Pak. Aset-aset, semuanya sudah harus selesai. Kalau enggak nanti dia marah loh. Makanya Pak Ramli cepet, Pak. Diselesaikan ya. Iya, disangkanya kita nggak becus. Baiklah, saya akan mempelajari kembali surat pernyataan ini, sekaligus mengecek keabsahan tanda tangan Prima. Gak usah capek-capek ngecek, Om. Udah pasti itu bukan tanda tangan saya. Prima? Baru ditinggal setengah hari aja, Om dan Tante udah malsuin tanda tangan saya. Jadi lu sekarang yakin 100% kan kalau cewek itu benar bukan Dona? Siapa tahu dia tuh cuma menggunakan makam itu untuk bersandiwara. Dari mana lu yakin kalau memang makam itu makam orang tuanya? Memangnya lu bisa nanya apa sama penghuni jenazah yang di sana? Bukan cuman soal makam, tapi dia juga ngajak gue ke rumahnya. Rumahnya gede banget, Gil, kayak istana. Dan gue ketemu sama omnya. Omnya? Iya. Gue nunjukin fotonya dia ke omnya itu. Dan orang itu bilang, membenarkan bahwa dia tinggal di rumah itu. Kurang bukti apa lagi? Kalau benar begitu, berarti Dona dan Prima kembar dong, San. Soalnya kan, lu lihat aja. Tampangnya mereka itu kayak pinang dibelah dua, tau gak lu? Cuma kelakuannya aja yang beda. Nah, kembar? Enggak. Si Prima nggak pernah bilang dia punya saudara. Anak satu-satunya. Si Dona juga. Lu ngapain sih ngagetin gua aja lu? Gimana kalau kita tanya sama keluarga Dona? Kayak itu udah bagus tuh. Tapi ibunya Dona kan udah meninggal, San. Lu mau nanya sama siapa lagi? Tapi, tau nggak? Mas, kita berangkat yuk. Gue kayaknya malam ini nggak ikut pengajian deh. Kenapa? Gue capek banget seharian, kerjaan banyak numpuk di toko, ya. Ya udah, nggak apa-apa. Mas istirahat aja ya di rumah. Saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa lo ketawa? San, baru kali ini gue ngeliat lu menjawab Waalaikumsalam. Cepet ikutin gue. Lu ngapain, San? Lu mau ngejar barang perempuan itu? Lu bantuin gue cari kardusnya Bu Aci kenapa? Kardusnya Bu Aci? Iya, kardus itu berisi barang-barang peninggalan almarhumah Ibu Aci. Siapa tahu dalam itu ada informasi tentang si Dona dan anak kembar. Ya. Papa dengar, Pak. Papa ini bahaya, Pak. Bahaya sekali. Prima udah marah besar karena dia tahu kita sudah malsuin tanda tangan dia. Aduh, Papa, Mama takut. Udahlah, jangan ngerengek terus, Ma. Kita harus mikir. Kita harus cari alasan. Mikir?
Alasan-alasan apa lagi, Papa? Dia udah tahu semua rencana kita, Pak. Gak ada cara lain, Papa, selain kita harus menyingkirkan dia. Sebelum kita disingkirkan, dia dulu kita singkirin dari sini, Pak. Gak ada cara lain. Kalau betul Om dan Tante kamu memasukkan surat ini, artinya mereka ingin menguasai warisan kamu. Dan kamu harus lebih berhati-hati terhadap mereka. Om, sekarang saya buka kartu aja ya sama Om. Sebenarnya tuh selama ini saya tahu niat jahat dan keserakan mereka, Om. Maksud kamu? Mereka itu pengen menguasai warisan saya. Selama ini tuh mereka tuh memperlakukan saya semena-mena. Sebenarnya sih saya dari dulu pengen pisah dari mereka. Cuman nggak tahu dia caranya gimana. Sesuai dengan amanat almarhum orang tua kamu, Om dan Tante kamulah yang akan menjadi wali kamu sampai kamu cukup dewasa dan menikah. Hah? Menikah? Kamu baru bisa bebas dari Om dan Tante kamu kalau kamu segera menikah. Karena semua warisan akan dihibahkan seluruhnya kepada kamu begitu kamu menikah. Kalau gue kawin, si Om dan Tante yang serakah itu pasti bakal gigit jari. Mereka nggak bisa lagi ngakalin harta warisannya si Prima. Dan gue bisa dapat uang yang banyak. Gue nggak perlu lagi tinggal di sini dan sandiwara. Gue bisa pergi ngebawa uang itu dan menjalani hidup gue. Halo. Selamat malam. Wibi. Betul. Ini siapa ya? Ini Om Ramli, pengacaranya Prima. Oh, Om Ramli. Apa kabar, Om? Tumben nelfon. Om cuma mau kasih selamat untuk kamu dan Prima. Selamat. Iya, semoga rencana pernikahan kamu berjalan dengan lancar dan sukses ya. Om tahu nggak sih, perbuatan Om malsuin tanda tangan saya itu termasuk perbuatan kriminal. Om Ramli sih bilang kalau dia mau mengusut semuanya sampai tuntas. Jadi kalian siap-siap aja ya masuk penjara. Apa? Kami memang hilaf. Kami minta maaf. Maksud Om sama Tante tuh baik. Udah deh Om, gak usah pelintat-pelintut lagi. Emangnya saya anak kecil apa? Ngaku aja deh. Kalian berdua mau nguasain warisan saya kan? Iya kan? Sebelum polisi ngejar-ngejar kalian berdua, saya saranin mendingan kalian berdua minggat dulu deh dari sini, ya? Prima, kamu mau mengusir Tante sama Om? Kamu nggak bisa mengusir kami karena kami adalah wali yang sah yang ditunjuk oleh almarhum bapak kamu dalam wasiat itu. Jadi kamu harus hidup bersama kami. Kecuali kalau saya menikah kan? Iya kan? Makanya saya mau menikah. Jadi surat wasiat itu udah nggak berlaku lagi. Dan kalian berdua bukan wali saya. Emangnya saya bodoh apa? Nggak ngerti hukum? Kamu ya? Sabar, Ma. Sabar, Ma. Ayo, Ma. Sini, Ma. Sabar. Sign. Mama mau ngapain? Mau ngapain? Pak, Mama tidak mau jadi gembel. Kita harus segera menyingkirkan dia. Mama nggak waras kali ya? Mau bunuh Prima pakai pisau? Apa ada jalan lain, Pak? Mama mau masuk penjara? Mama nggak mau jadi gembel, Mama nggak mau susah, Mama nggak mau diusir dari rumah ini. Papa ingat nggak udah berapa lama, Pak? Kita rencanakan semua ini dan Mama nggak mau gagal. Aku juga nggak mau jadi gembel. Aku juga nggak mau jadi orang susah. Aku juga mau bunuh Prima, tapi tidak dengan pisau. Dengan cara apa, Pak? Kita bikin seperti kecelakaan biasa, supaya kita tidak kena tuduhan. Kita biarkan Prima tidur malam ini dengan mimpi yang indah untuk yang terakhir kalinya.
Jangan terbuai dengan mimpi lagi, Wib. Kamu harus lihat kenyataan dan terima kenyataan dengan tabah. Sudah jelas si Prima itu hanya mau mempermainkan perasaan kamu saja. Lupakan dia. Kan masih banyak gadis lain. Papa betul, Bi. Prima itu kelakuannya makin lama makin aneh aja. Papa sama Mama lebih suka kalau kamu cari gadis lain. Kamu jangan susul Prima ke Bali ya. Belum pernah Papa dipermalukan seperti semalam. Tapi kalau dia menolak saya, Pak, buat apa dia bilang ke pengacaranya kalau dia akan segera menikah dengan saya? Apa? Saya harus bertemu Prima, Ma. Bi, tunggu. Pak, gimana ini? Gimana caranya supaya Wibi bisa lupa sama Prima? Mama khawatir kalau dia nanti akan sakit hati karena dipermainkan Prima, Pak. Ma. Mama masuk dulu kamar Prima. Mama ajak ngobrol Prima dekat jendela, Ma. Habis itu Papa dorong. Dia jatuh. Kecelakaan. Ya, yuk. Ayo, Prima? Prima? Loh, kemana si Prima? Pagi-pagi kok udah ngilang? Pasti ada sesuatu nih, Pak. Aneh ya? Prima? Pak, barang-barangnya udah nggak ada loh, Pak. Kemana dia? Loh, kok Non berhenti di sini? Katanya mau ke tempat Pak Ramli. Sampai sini aja lo nemenin gue, Gi. Nih, uang buat lo. Makasih ya, Gi. Selama ini lo udah bantu gue. Makasih juga lo udah mau jadi temen gue. Ngedengerin semua unek-unek gue. Mulai hari ini, lo udah nggak gue perluin lagi. Uang itu lo bisa pakai buat modal usaha lo. Gi, doain gue ya. Mudah-mudahan gue bisa dapat kebahagiaan yang gue cari. Iya, Non. Hati-hati ya, Non. Astagfirullahaladzim. Banyak amat. Om bilang kalau ntar saya udah nikah, semua warisan mau dihibahin ke saya. Benar, tapi semuanya bisa dilakukan kalau kamu sudah resmi menjadi Nyonya Wibi. Jadi, saya nggak bisa ngambil jatah warisan saya dong. Tentu saja bisa, karena Om yakin kamu pasti perlu biaya untuk persiapan pernikahan kamu. Iya Om. Jangan khawatir, kamu tinggal sebutkan saja berapa biaya yang sedang kamu butuhkan. Nanti Om tinggal tulis di ceknya. Berapa ya? Ya ampun, Mas buka kardusnya Bu Aci. Ya terpaksa. Kalau nggak teka-teki ini nggak akan bisa kita pecahkan. Kardus itu bukan hak kita, Mas. Haknya Dona, anaknya Bu Aci. Lo nggak usah khawatir tentang itu. Lo juga punya hak, karena lo saudara kembarnya Dona. Apa? Baca surat ini. Nggak mungkin. Kalau saya punya saudara kembar kan, Mama dan Papa pasti... Bu Aci ngebantuin nyokap lo ngelahirin. Lo dibesarkan sama nyokap lo, Dona, diangkat jadi anaknya sendiri. Ini maksud Mas, Mama dan Papa saya nggak tahu kalau selama ini mereka punya anak kembar. Ya, menurut teori gua dan surat dari Bu Aci itu, kurang lebih begitulah.
Rima, sekarang gue percaya sama lo. Kalau lo tuh bukan Dona. Gue sangat beruntung banget ketemu sama lo. Apa mungkin ini yang namanya jodoh ya? Jodoh? Gue... Siapa di sini? Hai San, masih inget gue? Dona!